Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan petualang lumpur siak. Ini kita sekarang mau review ya penggunaan EM4. EM4 untuk tanaman, bakteri fermentasi bahan organik tanah, menyuburkan tanaman dan menyehatkan tanah. Di sini teman-teman bisa baca ya, bakteri Lactobacillus sp fungsional ya, penambat nitrogen, pelarut fosfat, penghasil fitohormon, perombak bahan organik. Kegunaan E4 memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah, meningkatkan produksi tanaman, dan menjaga kestabilan produksi, memfermentasi dan mendekomposisi bahan organik tanah dengan cepat, menyediakan unsur hara yang dibutuhkan tanaman, menyehatkan tanaman. Seperti itu teman-teman ya. Jadi teman-teman misalkan ini ya, ini penjelasan sedikit mengenai E4 ya. Ini tadi sore baru diaplikasikan ke lahan saya ya, menggunakan E4 ataupun merek-merek lainnya pun ada juga ya teman-teman ya. Jadi seperti ini teman-teman, apabila teman-teman itu sudah melakukan pembajakan lahan untuk tanaman padi ya, setelah dibajak teman-teman langsung semprot aja menggunakan E4 ataupun merek-merek lainnya ya. Kalau saya pakai E4 ini ya, karena harganya tergolong terjangkau lah ya. Ini kalau tempat saya Rp30.000. Begini teman-teman, selain kita harus melakukan penyemprotan E4 kepada lahan yang kita mau budidaya tanaman ya, jadi ini untuk melapukan bahan-bahan organik, sisa-sisa jerami yang belum bisa dimakan oleh tanaman, nanti akhirnya akan cepat tersedia ya dengan kita semprotkan E4. Jadi pelapukannya akan lebih cepat dan akan lebih maksimal lagi untuk lahan ya, untuk pembenah tanah. Tanah-tanah yang keras kalau kita gunakan E4 mudah-mudahan bisa gembur ya teman-teman ya, dan tanahnya pun akan subur ya. Karena sisa-sisa jerami di lahan tanaman padi kita, mungkin teman-teman jarang ya melakukan penyemprotan menggunakan ini, supaya bisa terurai ya teman-teman ya, supaya bisa terurai dan bisa dimanfaatkan oleh tanaman tersebut untuk menjadi bahan makanan ya. Karena dengan menggunakan E4, dekomposisi sampah-sampah yang kita benamkan di lahan itu akan cepat terurai ya, akan cepat hancur dan akan cepat diserap oleh tanaman. Menjadi tanah kita nanti akan subur ya teman-teman ya, terjagalah. Intinya setiap saya melakukan, setiap habis panen kita langsung bajak lagi kan, saya langsung semprot dengan ini ya lahannya ya, supaya subur, jeraminya menjadi kompos ya, pupuk organik. Seperti itu teman-teman. Karena di lahan kita sendiri berapa ribu jerami yang kita benam di sana selama bertahun-tahun, kalau tidak kita gunakan E4 ataupun lainnya, sayang. Jadi kalau menggunakan E4 mudah-mudahan nanti kita akan mengurangi dosis pupuk kimianya ya, karena tanah budidaya kita sudah subur ya, dengan adanya fermentasi
yang dilakukan oleh E4 ini. Jadi sampah-sampah organik, sisa-sisa jerami nanti akan cepat lapuk dan akan menjadi siap saji ya untuk tanaman. Nah, seperti itu teman-teman ya penjelasan mengenai E4 untuk menyuburkan tanah dan untuk fermentasi bahan-bahan organik, sisa-sisa jerami yang ada di lahan budidaya kita supaya bisa menjadi pupuk ya, pupuk khususnya nanti jadinya ini kan pupuk organik ya teman-teman ya. Otomatis kalau lahan budidaya kita subur bagus ya, tanaman kita ya mudah-mudahan akan subur juga, akan bagus juga. Seperti itu tuh teman-teman ya penjelasan dari saya mengenai E4 dan kegunaannya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.